Gimana Pak? Saksi yang diperiksa siang ini gimana Pak? Hari ini Pak? Gimana Pak? Oke, ada dua saksi yang diminta keterangan hari ini. Ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Jadi, tidak apa-apa, itu biasa. Karena memang keterangan saksi itu kan di bawah sumpah. Ada ancaman pidana di situ. Keterangan saksi yang memberikan keterangan saksi bohong atau palsu di persidangan ada sanksi pidana 7 tahun. Nanti kami akan pertimbangkan seperti apa nantinya. Berarti tadi bisa diartikan dia bohong atau gimana? Enggak, kami belum bisa ada keterangan saksi yang tidak bersesuaian saja. Maksudnya tidak bersesuaian dengan apa? Ada beberapa keterangan saksi yang sebelumnya kita minta itu saja. Kalau Tidak ada bukti bersesuaian dengan korban atau gimana maksudnya? Ya, ada beberapa keterangan saksi yang sudah kita minta keterangan. Jadi beberapa keterangan tidak bersesuaian itu saja. apa ada bukti-bukti baru Pak? Tidak ada. Yang tidak bersesuaian itu dengan keterangan saksi yang lain Ya, atau dengan keterangan saksi yang lain. Oh gitu. Kan saksi-saksi lain ada 11 yang sudah kita minta keterangan. Ini ada beberapa keterangan yang tidak bersesuaian. Itu saja nanti kita pastikan nanti seperti apa. Dua ini hubungannya keluarga atau apa Pak? Saksi ya, kapasitas sebagai saksi ya. Ini kan masih saksi JPU kan ya? Iya. Oke Pak, tadi kenapa Pak memutar rekaman audio ulang? Kemarin kan sudah diputar, hari ini diputar lagi Pak. Diperlihatkan kepada saksi yang memastikan bahwa video itu dia tahu terkait video. Audio atau video yang diputar oleh jaksa? Kalau yang kedua saksi yang ini video ya, video. Untuk memastikan lagi keterangannya betul. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Gimana Pak? Hari ini kita sangat senang dengan kesaksian yang dihadirkan oleh JPU. Jadi dua saksi fakta. Jadi kalau yang kemarin saksi katanya, ini saksi fakta yang mengikuti proses interview yang bersama-sama dengan saksi korban, terang, jelas, dan di hadapan sumpah mengatakan bahwa interview ada di teras gubuk ST, gubuk terapi. Di teras, bisa dilihat semua orang, dan kemudian disebutkan juga wawancaranya hanya 5-10 menit. Ini linier dan keterangan saksi sebelumnya yang pro sana, yang mengatakan juga mereka sendiri mengalami itu. Nah, saksi korban mengaku dia diwawancarai di tengah gubuk di dalam ruangan. Sementara dua saksi tadi mengatakan dia melihat langsung dan bergiliran. Itu saksi korban tuh hanya diwawancarai 5-10 menit juga sama dengan yang lainnya. Di teras juga? Di teras juga, siang hari. Jadi tidak ada cerita dari jam 10 malam pergi sampai jam 12 siang. Tidak pulang. Dan itu tidak pernah terjadi karena aturan di asrama putri juga ketat. Artinya keterangan saksi ini bertentangan dengan kesaksian korban atau Ya, jadi kalau diambil dari 5 cerita, 5 orang ya, ini 4 ini menceritakan dirinya diwawancarai di teras gubuk dan siang hari. Walaupun yang 2 ini mencoba membantu kesaksian ini bahwa ini diperlakukan berbeda. Tetapi yang 2 ini mengatakan sama. Hanya bedanya yang 2 ini waktunya berbeda, ini mereka bertiga bersamaan. Jadi 2 ini bersama saksi korban bersamaan. Ya. Dan kami tadi mengajukan keberatan juga, saksi ini sempat ada yang mengintimidasi ketika ada di ruang jaksa. Tadi diajukan keberatan. Jadi mencoba untuk menjatuhkan mental yang bersangkutan. Sehingga saya katakan kalau LPSK tidak bisa bersikap adil, biarlah Tuhan dan rakyat nanti akan melihat siapa yang akan membela mereka. Mental yang bersangkutan siapa? Karena kalau kita lihat hari ini kan lucu, LPSK menjaga orang-orang yang justru ikut di dalam mendesain ini semua. Bahkan kuasa hukum pun berbaju LPSK. Sementara saksi ini saksi fakta juga. Bukan saksi katanya, ini saksi fakta. Jadi bukan katanya, ini saksi fakta. Dia ikut bersama dengan korban. Dia wawancarai, dia diinterview bersamaan. Beda waktu saja. Harinya sama, keterangan yang pertama dan kedua sama. Dan ini bukan saksi dari kami loh ya. Ini saksi dari JPU. Ini semakin membuat terang, jelas bahwa memang peristiwanya fiktif. dari mana Anda tahu bahwa saksi ini tadi dibunuh? Ya, saksi kan menyampaikan keberatan tadi yang kedua. Yang pertama tidak menyampaikan, tapi yang kedua menyampaikan bahwa merasa tidak nyaman ketika ada seseorang masuk di ruang tunggu itu menyampaikan hal-hal
tertentu yang merendahkan posisi pondok, itu menteror dia agar cepat-cepat mengurus apalah di situ dan sebagainya, sehingga disampaikan kepada majelis hakim tadi, dan kami kaget itu, dan ini menjadi linier dengan penggunaan ruangan-ruangan di pengadilan ini untuk kegiatan-kegiatan podcast LSM maupun kementerian, kegiatan-kegiatan yang untuk membangun peradilan opini. Itu linier, karena di sini kami sudah laporkan juga kepada ketua pengadilan juga. Praktek-praktek itu sudahlah hentikan. Rekayasa itu hentikan. Cukup sampai disambu saja dari rekayasa. Setelah itu jangan lagi ada. Itu aja. Ya. Disampaikan tadi. Jadi di ruang sidang resmi saksi yang kedua menyampaikan tidak nyaman dengan adanya orang. Mestinya saksi ini kan tidak diganggu. Pak, siapa Pak sosok yang paling tahu kan karena itu ada di ruangan jaksa, jaksa tahu siapa yang mulai masuk di sana. Kami nggak tahu. Kalau intimidasi itu sendiri dilakukan berkala atau sekali Nah, saja? baru ini muncul. Kan baru saksi fakta kan baru ini. Saksi yang lain kan saksi cerita katanya. Yang dihadirkan pakai baju LPSK segala itu mayoritas cerita katanya dari korban. Kalau ini dia melihat korban langsung diwawancarai. Pak, berarti kalau ada di ruang jaksa berarti kemungkinan orang. Nah, silakan aja siapa yang bermain, saya nggak tahu. Tapi intinya bahwa itu muncul di ruang sidang. Intimidasi itu dilakukan kapan? Tadi, jadi Saat mereka kan istirahat? menunggu nih kan? Iya tadi. Saat istirahat? Merasa tidak nyaman ya, karena bahasa-bahasa itu bagaimana merendahkan posisi pondok lah. Gitu. Sebagai alumni pondok dia merasa tidak nyaman, seakan mengganggu pikiran dia untuk bersaksi. Padahal itu saksi JPU loh. Kami kan belum mengajukan saksi, kami juga kaget kesaksiannya. Sosok melakukan intimidasi itu berapa orang Pak? Saya nggak tahu, nanti kan kelihatan yang paling tahu kan JPU, karena ada di ruang JPU itu kan. Oh diperbolehkan masuk itu Pak? Saya nggak tahu, kita tahunya di sini. Ketika disuruh memberikan catatan tambahan apa, itulah yang terjadi. Hanya merasakan, dia menyampaikan bahwa merasa tidak nyaman dengan adanya seseorang yang mendatangi mereka berdua, kemudian menyampaikan soal masalah pondok itulah kurang inilah sebagainya, sehingga dia sebagai orang alumni pondok itu merasa terganggu. Ya intinya logis lah, pendekatan perempuan ditekan begitu kan. Sosok yang datang itu satu orang atau dua orang? Sosok yang datang itu tadi satu. Saya nggak tahu karena Satu. fakta itu yang diceritakan tadi. Tapi di antara semua kan itu tidak terkait dengan peristiwa ya. Peristiwa boleh dikatakan hari ini dakwaannya runtuh oleh kesaksian dari JPU. Intimidasi itu dilakukan secara fisik. Psikis. Kalau fisik kan nggak mungkin lah. Polisi banyak begitu di situ, nggak mungkin kan. Tapi psikis, bahasa bagi perempuan kan kata-kata lebih tajam kan daripada silet kan. Menegaskan aja keterangan dari dua saksi yang beda ini berarti beda dengan keterangan dari saksi korban ya? Yang pernah Beda dari saksi korban, tetapi dia hampir sama dengan dua saksi yang disebutkan, dua perempuan itu yang disebutkan juga di interview. Dua orang ini mengakui dia diwawancarai di teras, dua-duanya 10 menit. Tetapi ketika dia bersaksi bahwa si korban itu ceritanya beda gitu loh. Tetapi tadi dengan ditambah dua lagi bahwa dia juga sama, sebenarnya lima-limanya ini sama, lokasinya sama, durasinya juga sama. Jadi peristiwa itu berarti tidak benar ada peristiwa dari malam sampai pagi sampai siang baru pulang. Itu dibantah betul. Saya juga ya mungkin anugerah Tuhan lah, doa teman-teman pelan-pelan kebuka. Perlu perjuangan lebih keras lagi. Terima kasih Pak Gede. Ya.